Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para rekan-rekan sejawat dari para undangan untuk pertemuan pagi siang hari ini. Saya Dr. Ana Aryan dari dari Divisi Reumatologi KSM Ilmu Penyakit Dalam. Mungkin di sini yang sudah hadir, kalau saya lihat di sini ada wakilan dari neurologi. Oke, sudah datang juga Dokter Vera, sudah hadir juga Dokter Vera India, Dokter Pristania Rizka. Mohon informasinya dari perwakilan dari mana? Apakah sudah ada? Karena kasus pertama sebetulnya ini mengundang sejawat dari bedah vaskular. Baru kasus kedua akan membahas akan mengundang teman-teman dari neurologi dan Dokter Kristania dari radiologi. Terima kasih. Apakah sudah ada perwakilan dari bedah vaskular? Mungkin Dokter Muhammad Lutfi atau Muhammad Nur Fauzi, apakah dari bedah vaskular? Izin dokter dari IPD Ruangan. Oh iya, oke, sorry, dari IPD Ruangan ya. Nggak ada ya. Baik, baik. Kalau begitu, kita mungkin Dokter Artiasya Karnasi, ada info dari mana, Dok? Oke, baik. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, Bapak Ibu sejawat sekalian, kita karena yang hadir di sini sudah lengkap, justru untuk yang kasus kedua dari neurologi dan dari psikiatri, mungkin kita akan masuk dalam pembahasan kasus yang kedua terlebih dahulu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dr. Rudi Hidayat selaku Ketua Divisi Reumatologi, kemudian para staf Divisi Reumatologi Dr. Joyohanda Damanik, Dr. Abirianti, kemudian para SP2 dan para PPDS di bidang reumatologi, kemudian wakil dari neurologi, wakil dari radiologi, dan wakil dari psikiatri, Dr. Vera. Pertemuan ini kita sebut sebagai ARD meeting atau autoimmune rheumatic disease meeting. Ini adalah pertemuan yang kita harapkan dapat menjadi tempat kita untuk berdiskusi, berkolaborasi dalam penanganan kasus penyakit autoimun rematik yang ada di RSCM. Baik, tanpa berlama-lama mungkin saya persilahkan kepada kasus kedua Dokter Sarah atau Dokter Fadil yang akan menyampaikan. Dengan saya dokter, izin dengan Sarah dok. Baik, baik. Saya mohon Dokter Sarah untuk bisa menyampaikan kasusnya. Tolong efektif, kalau bisa tidak lebih dari 15 menit, supaya nanti diskusinya bisa lebih punya banyak waktu. Baik, silakan Dokter Sarah. Baik, terima kasih Dokter Ana untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Sarah, PPDS IPD Reumatologi periode ini. Pada siang hari ini kita akan membawakan ARD meeting untuk kasus di ruangan di lantai 7, masuk ke IGD RSCM pada tanggal 8 Agustus, sehingga hari ini adalah hari perawatan ke-8. Pasien atas nama Ibu RW, usia 20 tahun, belum menikah.
Pasien ini untuk resume singkatnya adalah pasien wanita 20 tahun datang ke RSCM dengan keluhan lemas dan nyeri sendi di seluruh tubuh memberat sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Untuk riwayat penyakitnya, 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien sebetulnya sempat dirawat di Rumah Sakit Primaya selama 5 hari, di mana 2 harinya itu di ICU. Saat itu datang itu dengan keluhan demam, lemas, nyeri sendi, dan ternyata di sana dikatakan ada kejang 1 kali saat di Rumah Sakit Primaya tersebut. Untuk riwayat kejang sebelumnya, seumur hidup tidak pernah ada. Nah, 1 hari pasca rawat jalan pulang dari Rumah Sakit Primaya, pasien kemudian merasakan lemas dan datang ke IGD RSCM. Keluhan disertai dengan badan yang terasa berat, terutama ketika berganti posisi dari tidur ke duduk dan duduk ke berdiri, dan juga ada keluhan nyeri dan kaku. Kemudian pasien juga merasakan adanya riwayat demam yang sudah hilang timbul, suhu terakhir 38. Untuk sariawan sempat ada saat ke IGD RSCM sudah membaik untuk keluhan sariawannya. Sedangkan untuk demamnya per hari ini masih ditemukan adanya demam, suhunya sekitar 38. Pasien ini terdiagnosis SLE sejak usia 15 tahun, yaitu pada tahun 2020, dengan keterlibatan muskuloskeletal dan mukokutan. Pasien terakhir kontrol ke remato itu 2 minggu sebelum masuk rumah sakit di tanggal 25 Juli, dicurigai NPSLE karena ada keluhan nyeri kepala, yang sebetulnya sudah dirasakan sejak 1 tahun ini hilang timbul, sudah sempat ke neuro juga saat itu diassess sebagai BPPV. Kemudian di poliklinik terakhir, methotrexate yang biasa diminum oleh pasien 20 mg per minggu itu di stop, kemudian diganti Mifortik. Sejak saat itu, keluhan nyeri sendi yang sebelumnya pernah terkontrol kembali muncul. Untuk riwayat perawatan terakhir sebelum yang di Rumah Sakit Primaya adalah 2 bulan lalu, pasien juga sempat dirawat di RSCM dengan keluhan nyeri sendi, demam naik turun, disertai dengan batuk kurang lebih 2 bulan. Di perawatan itu juga sudah di workup ke arah TB dengan hasilnya negatif, dicek gene expert juga dari sputum hasilnya negatif. Pasien juga sudah dilakukan lumbal fungsi pada bulan Juni tersebut. Hasilnya tulisannya adalah masih ada kemungkinan infeksi dan juga masih dicurigai NPSLE meskipun tidak tegak. Di perawatan itu juga pasien diberikan MP dengan dosis 1 kali 2,5 mg selama 3 hari, dan pada saat rawat jalan pasien diarahkan untuk melakukan tes fungsi luhur dan saat itu didapatkan gangguan kognitif yang masih bisa dicurigai NPSLE. Untuk pengobatannya, terakhir pasien diberikan Mifortik 2 kali 360 mg itu setelah pulang dari poli terakhir di tanggal 25 Juli, hidroksikloroquine 1 kali 200, MP 2 kali 4 mg, dan untuk disinfektivitingnya Recording in progress. di April 2024 itu 6, dan terakhir pada perawatan ini kita hitung adalah 7. Saat itu masih curiga NPSLE dan myositis. Untuk pemeriksaan fisik secara singkat adalah pasien 39 derajat itu 2 hari lalu, pagi ini 38. Kemudian untuk dari keluhan pemeriksaan fisik yang lain tidak normal adalah ada alopecia meskipun hair blood testnya sudah negatif, dan di wajahnya ada hiperpigmentasi pasca inflamasi. Konjungtiva pucat juga ada. Untuk yang lain-lainnya dalam batas normal. Pada perawatan kali ini dilakukan pemeriksaan lab pada saat pertama kali di IGD dengan hasilnya anemia 10,8 Hb-nya. Kemudian dengan kalium 3,3 pada saat awal. Dilakukan pemeriksaan UL juga dengan hasilnya adalah kuning agak keruh dan ada albumin trace. Kemudian diulang pemeriksaan C3C4-nya normal dengan kadar CK yang normal 85, LDH sedikit meningkat 301, dan anti-DSDNA yang sangat meningkat yaitu 1301. Lalu di tanggal 14, 2 hari lalu dilakukan pemeriksaan elektrolit ulang dengan hasil hipokalemia kembali yaitu 2,2. Ini adalah tren lab pasien C3, C4, dan anti-dsDNA pada pasien, di mana bisa kita lihat bahwa C3-nya itu baru sedikit menurun di tahun ini, dimulai Januari, kemudian Juni 2024 juga menurun 54, namun pada perawatan kali ini C3 dan C4-nya normal. Sedangkan untuk anti-dsDNA-nya itu semakin lama semakin meningkat. Jadi pasien awalnya berobat di anak, mendapatkan Mifortik 2 kali 360 mg dan MP, kemudian sempat diganti menjadi MTX, lalu akhirnya MTX-nya terus-menerus naik karena melihat dari anti-dsDNA juga, dan hasilnya adalah terakhir 20 mg per minggu. Di bulan Juni pasien sempat masuk rawat inap dengan anti-dsDNA 1200, dan saat itu diberikan methylprednisolone 1 kali 2,5 mg selama 3 hari, dan setelah pulang baru diturunkan tapering off bertahap. Lalu saat ini terakhir konsumsi obat-obatan adalah hidroksikloroquine 200 mg, MTX-nya sudah di stop, kemudian MP 20 mg per minggu totalnya dengan Mifortik 2 kali 360 mg. Hasil penunjang yang penting adalah di tahun 2020 pasien juga sudah diperiksakan ANA dengan titer 1/1000, dilakukan pemeriksaan ACR urin 264,1 mg per desiliter, dan PUK di Februari terakhir 236 mg per gram. Gene expert dari sputum di Juni 2024 adalah MTB tidak terdeteksi.
Kemudian ini adalah hasil pemeriksaan fungsi luhur dari rawat jalan tanggal 4 Juli, di mana didapatkan gangguan fungsi memori dan tunda, gangguan kalkulasi dan kecepatan proses pikir, serta gangguan kognitif. Di mana keluhan ini dapat sesuai dengan gangguan kognitif ringan organik karena kecurigaan MPSLE serta pengobatan yang minimum. Lalu ini adalah analisa cairan otak di bulan Juni perawatan kemarin dilakukan kurang lebih hasilnya sama dengan yang di perawatan kali ini. Ini dilakukan sekitar 3 hari yang lalu tanggal 13 Agustus dan hasilnya seperti yang terlampir ini. Pesannya ada kadar glukosa cairan dibandingkan serum rendah, kemungkinan infeksi belum dapat disingkirkan. Lalu dari LCS itu juga dilakukan pemeriksaan cairan otak di mana tidak ditemukan kuman, hasil BTL-nya juga negatif dan Gene Expert MTB LCS TB-nya tidak terdeteksi. Dari hasil pemeriksaan MRI brain ini adalah 2 kali, ini pada saat bulan Maret, saat itu ada nyeri kepala juga, ditemukan adanya multiple lesi white matter dan mild cerebral atrophy, dan kemudian setelah diulang di perawatan kali ini juga, jika dibandingkan yang berbeda dengan bulan Maret adalah adanya multiple lesi infark akut baru berukuran kecil di sentrum semi-oval bilateral dengan cortical lobus frontal kanan kiri dan corona radiata kanan. Yang lainnya kurang lebih hampir sama, ada multiple lesi hyperintens dan penerbangan sistem ventricle. Lalu ini adalah CT scan toraks. Di perawatan kali ini tidak dilakukan CT scan toraks non kontras, namun pernah dilakukan pada pasien di bulan Juni dan Juli, di mana hasilnya ada fibrosis minimal di segmen 8-10 paru kiri dengan penebalan tidak tampak adenopathi mediastinum maupun hilus. Ronsen toraksnya juga tidak terdapat kelainan. Kemudian dari semua itu, daftar masalah terakhir per tanggal 15 adalah SLE keterlibatan mukokutan muskuloskeletal dengan slide leukemia 9, moderate activity, curiga myositis dan MPSLE, anemia 10,8, hipokalemi terakhir 2,2, hipomagnesemi 1,5 dengan episodic ventricular syndrome at causa probable BPPV dengan TB paru tahun 2004, tuntas pengobatan 9 bulan. Tata laksana terakhir dari reumatologi, kita saran mifortiknya 2x720 mg dengan metilprednisolon pertahankan 2x8, hidroksikloroquine 1x200 dan CaCO3, dan dari neuro juga saran untuk diberikan ibuprofen, melanjutkan OAB berupa phenytoin 3x100 mg, yang lain-lainnya masih dalam proses diagnosis. Sehingga pertanyaan meeting kali ini adalah bagaimana penegakan diagnosis saat ini terkait kecurigaan NPSLE DDM TB terkait kondisi pasien dan juga bagaimana terkait tata laksana lanjutan pada pasien. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Sarah atas pengajuan kasusnya. Mungkin untuk kasus ini tim ruangan di bawah koordinasi DPJP Dr. Abi Rianti ada informasi tambahan untuk kasus ini. Pasiennya apakah masih dirawat atau bagaimana? Iya, terima kasih, Dok. Suara saya terdengarkah, Dokter Ana? Ya, terdengar Dokter Abi. Terima kasih, Dok. Sesuai yang tadi Dokter Sarah sudah presentasikan, pasien ini masih dirawat ya, Dok ya. Dan perkembangan terakhir ini pasien masih mengalami itu sekitar 3 ya, kalau tidak salah. Jadi pasien dan memang kalau dari sejawat dari penyakit dalam ruangan sebagai DPJP utama, ini belum berani menaikkan dosis untuk mycophenolatenya, Dok, karena terkait masih ada assessment untuk meningitis TB-nya. Mungkin demikian, Dokter. Kalau secara umum sih sebenarnya klinis pasien cukup baik, hanya saja memang karena kita masih agak ambigu dengan kemungkinan infeksi pada pasien ini. Baik, baik. Boleh ditampilkan lagi daftar masalahnya mungkin biar semua DPJP yang hadir di sini catch up-nya dengan data masalah terakhir pada pasien ini. Jadi ini yang menjadi problem terkait pasien ini memang diagnosis untuk ke arah NPSLE-nya gitu ya. Apakah ini NPSLE atau masih ada kecurigaan meningitis TB gitu. Kemudian pasiennya sempat dikonsulkan ke psikiatri juga ya, Dokter Abi ya? Dokter Sarah? Betul, Dokter. Sudah pernah dikonsulkan ke psikiatri, Dok. Ada problem apa apakah ada kondisi halusinasi atau hal yang lain?
pada pasien Betul dok, ini? jadi beberapa bulan lalu dari Polis saya baca bahwa pasien ini sempat mengeluhkan adanya halusinasi dokter, halusinasi visual dan auditorik. Saya juga tanya di ruangan sempat ada riwayat halusinasi, namun memang dipastikan kembali oleh psikiatri. Ketika ditanya-tanya juga, kalau saya tidak salah dok, mungkin izin koreksinya, dari orang tuanya juga sempat mendengar ada riwayat halusinasi, ada riwayat melihat yang tidak dilihat oleh orang lain juga dok. Jadi bukan hanya pasiennya saja dokter. Melihat yang tidak dilihat oleh orang lain itu maksudnya apa? Melihat penampakan atau melihat Iya, izin dokter. ini Dokter Adrian. Saya Adrian dari psikiatri, dok. Bersama dengan dokter Randia, SPKJ, dan dokter Akasih SPKJ, dok. Jadi memang dok, pasien ini dikonsulkan ke kami hari Rabu 12 Agustus dengan indiksi NPS-LE dengan riwayat halusinasi visual dan auditorik. Setelah pemeriksaan sepertinya lebih mengarah ke asesmen kami ke gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi, dok. Karena yang bikin pasien bikin perubahan suasana perasaannya itu lebih ke kondisi SLE yang memberat itu, dok. Karena pada tahun 2024 ini aja katanya SLE-nya ini udah kambuh 4 kali, udah bolak-balik masuk rumah sakit 4 kali, dan itu yang bikin dia nggak nyaman gitu, dok, perasaannya. Waktu SLE-nya memberat, sejauh ini belum ada gangguan mental dan perilaku juga yang memberat juga, dok, yang memiliki dampak organik langsung kepada kondisi pasien. Kemudian pengalaman halusinasi penglihatan dan pendengaran, yaitu melihat dan mendengar suara mistis, kalau kata pasien itu kuntilanak, itu juga dialami oleh ibu pasien juga dan juga oleh tetangga-tetangga pasien, sehingga cocok dengan pengalaman yang dialami sesuai dengan sosial dan budayanya, dok, sehingga bukan merupakan suatu psikopatologi psikotik, dok. Kemudian juga saat kondisi SLE membaik, suasana perasaan pasien juga tetap sama, yaitu stresor utamanya adalah lebih ke masalah psikososial, konflik dengan ayah dan kakak yang memiliki ekspresi emosi tinggi. Izin menambahkan juga, dok, untuk persepsi dan harapan pasiennya. Kalau pasiennya sih setuju untuk tetap optimis menjalani pengobatan. Pasiennya juga memiliki pengetahuan yang cukup baik atas kondisi autoimun ini. Harapannya bukan lagi SLE sembuh, tapi lebih ke gejalanya terkontrol. Dia berharap bisa menjalankan aktivitas yang ringan seperti memasak, bekerja membuka warung yang ia rencanakan bersama ibunya. Support system utamanya yaitu ibu, dan ibu juga berharap pasien tidak bolak-balik lagi ke rumah sakit karena kondisi yang akut dan memberat terus. Pasien belum ada indikasi untuk diberikan psikofarmaka saat ini, dok, tapi dari psikiatri tetap rawat bersama. Fokus pendampingan psikiatrinya adalah psikoterapi suportif dan psikoedukasi untuk menghadapi stresor harian dan juga pandangan pasien terhadap kondisi autoimunnya. Serta bekerja sama dengan PS lainnya juga sambil tetap mengevaluasi apabila ada gejala mental dan perilaku sesuai dengan temuan yang baru, dok. Baik. Terima kasih Dokter Adrian, cukup jelas apa namanya informasinya. Jadi memang pasiennya kelihatannya penerimaannya sekarang sudah mulai baik ya, dok ya. Dan ini masih dalam tahap gangguan penyesuaian, belum ada ciri-ciri gejala psikotik ya, dok ya. Baik. Iya, dok. Dokter Vera, apakah ada tambahan, dok? Kalau kalau tidak, mungkin kita ini ya, mohon informasi dari teman-teman dari bidang radiologi dulu deh. Radiologi dulu sebagai penunjang sebelum kita ke neurologi. Mungkin dari teman-teman radiologi kita ada beberapa imaging pada pasien ini. Yang pertama CT thorax dan MRI brain gitu, dok. Ya, silakan, dok. Baik, terima kasih. Selamat siang, dokter. Saya Stefani dari bagian radiologi. Izin share screen, apakah bisa dihentikan terlebih dahulu share screen-nya? Baik. Baik, dokter. Apakah sudah terlihat, dok? Sudah, dokter Stefani? Baik, dokter. Berikut pemeriksaan Nona RW usia 20 tahun berupa MRI brain dengan kontras pada tanggal 13 Agustus 2024 dan perbandingannya
tanggal 8 Maret 2024. Berikut adalah sequence T2 flare. Dapat dilihat multiple lesi hiperintens non-spesifik di subkortikal lobus frontoparietal bilateral. Berikut tuh, dan sebelumnya juga sama, ada multiple lesi hiperintens di subkortikalnya. Ini relatif sama. Lalu pada sequence DWI-nya dapat dilihat lesi baru berupa multiple lesi infark akut berukuran kecil dokter di sentrum semi-ovale bilateral dan juga di lobus di kortikal lobus frontal kanan kiri serta di korona radiata kanan. Pada fase kontrasnya di yang MRI yang terbaru tidak tampak adanya penyakatan patologis baru. Bisa dilanjutkan dengan CT thoraxnya. Baik dok, saya Uwon dari radiologi, izin untuk share screen untuk pemeriksaan CT thorax. Ya, silakan dok. Sudah terlihat dok? Sudah? Baik. Izin saya share, ini adalah hasil CT scan toraks pada pasien ini. Yang di kiri adalah yang di tanggal 23 Juli 2024. Dan yang sebelah kanan ini adalah yang tanggal 16 Juli 2024. Nah, di sini kita bisa lihat, ini untuk CT scan toraks di potongan lung window-nya, kita bisa lihat ini untuk lobus superior tidak tampak adanya infiltrat ataupun lesi-lesi patologis. Dan ini untuk lobus inferior paru kanan dan kiri. Di sini kita bisa lihat adanya penebalan-penebalan nodular pada pleura, terutama di bagian posterobasal dari kedua paru. Di mana di tanggal 16 Juni ini penebalan nodularnya itu cukup lumayan terlihat dan adanya fibrosis yang prominent terutama di yang segmen 9 paru kiri. Sedangkan apabila kita bandingkan dengan yang tanggal 23 Juli, untuk penebalan-penebalan nodular dari pleuranya ini sudah jauh berkurang dibandingkan yang tanggal 16 Juni ini. Dan untuk fibrosisnya juga tidak seprominent dengan tanggal 16 Juni. Sehingga dari gambar ini tidak tampak adanya gambaran-gambaran interstitial lung disease karena tidak ada gambaran opasitas retikularnya. Dan untuk proses penebalan ini dan fibrosisnya dari kami lebih mengarah curiga ke proses infeksi lama dok. Kurang lebih seperti itu dok. Justru CT scan toraksnya yang terbaru ini perbaikan ya, Dokter Owen ya? Iya betul dok. Dibanding sebelumnya. Iya. Gambaran ke arah TB dari CT toraks ada enggak? Kalau dari juga tidak ada ya. Dari imaging ini sih tidak terlihat ada pembesaran KGB yang cukup bermakna dok. Sila dan mediastinum ada kecil-kecil dok. Tapi seperti triinbat dan opasitas tidak ada ya. Baik. Saya dok dari habis kan nggak ada dok bekas mungkin itu tidak bisa jadi pneumonia COVID ataupun pneumonia bertangkap nodul pleset. Salah satu gambaran yang lebih sering sih biasanya kan efusi pleura atau pleuritisnya. Tapi apapun itu perbaikan sih dok, baik fibrosisnya, nodul-nodul pleuranya itu Iya, dok. iya. Ini gambaran fibrosisnya yang sebelah kanan ya, tapi di sebelah yang sudah yang lama ya dok. baik.
Kalau di nyeri kepala tadi Dokter Stefani ada dampak akut ya, dampak akut. Tapi gambaran seperti vaskulitis di kepala di brain tidak ada ya. Baik. Selamat siang, Dok. Saya Dr. Radius dari Radiologi Isi Oh Neuro. iya, Untuk Dokter. brain-nya itu yang terlihat adalah gambaran infak tipe. Saya yang menjawab untuk expertise-nya. Ya. Tadi kalau tidak salah lihat dari apa namanya gambaran klinisnya ya, dikatakan komplement C3, C4-nya semakin turun, kemudian anti dsDNA-nya semakin naik, dan secara klinis juga saya tidak terlalu perhatikan, tapi sepertinya bertambah berat begitu ya. Jadi kalau kita korelasikan dengan adanya lesi baru di intrakranial, ya, dan pasiennya kan katanya SLE ya, ya dapat mendukung dok untuk gambaran NPSLE-nya. Kalau untuk gambaran infeksi tidak ya dok ya, karena tidak ada lesi yang menyangkut kontras di intrakranial. Begitu dok. Baik, baik. Iya betul Dokter Radius, ini pasiennya sekarang problem utama klinisnya itu demam, kemudian ada kejang, dan ada apa namanya peningkatan autoantibody anti dsDNA-nya. Jadi memang kita sedang memilah-milah ini dia neuropsikiatrik lupus atau memang ada gambaran meningoencephalitis TB atau yang non spesifik yang lainnya yang kemudian yang terapinya akan sangat berbeda. Tapi tadi dari Dokter Radius, tim dari radiologi melihat bahwa di kepala ini tidak ada gambaran infeksi, kemudian di paru-paru toraks ini juga tidak ada gambaran TB aktif ya, ILD juga tidak ada, jadi kesannya cukup baik untuk toraksnya. Mungkin saya mohon informasi dari teman-teman neurologi, dok, sebelum setelahnya mungkin nanti Dokter Mira Yulianti dari bagian paru. Terima Dari kasih. neurologi. Iya, silakan Ya, dok. selamat siang dokter. Izin apakah terdengar dok? Terdengar Dokter Vio. Ya, izin dok, saya PPDS Neurologi, izin mewakili DPJP, Dokter Riwanti, Dokter Dharma, dan Dokter Kartika Maharani dari Divisi Neuroinfeksi Imunologi. Jadi dok, mungkin izin meng-highlight pada pasien ini perbedaan perawatan kali ini dengan perawatan sebelumnya. Kalau dari klinis anamnesisnya itu memang pasiennya ada demam dan nyeri kepala dok pada perawatan kali ini, ditambah ada kejang sebagai defisit neurologis vokalnya, sehingga yang membuat kami berpikir ke arah infeksi juga selain dari NPSLE. Makanya pada pasien ini dilakukan fungsi lumbal ulang, dan dari hasilnya sebenarnya tadi dipaparkan oleh Dokter Sarah, sebenarnya memang terkesan sama, tapi sebenarnya jika dilihat rasio glukosanya antara LP yang perawatan sebelumnya dengan perawatan kali ini tuh berbeda. Pada perawatan sebelumnya itu rasio glukosa antara CSS dan serumnya itu di 52% kalau saya tidak salah dokter. Kemudian yang kali ini itu Tampilkan aja, maaf Dokter Sarah sambil ditampilkan biar Dokter Vio jelas. Silakan Dokter Vio dilanjutkan. ya, kemudian untuk yang di perawatan kali ini, itu rasio glukosa CSS dan serumnya jika dihitung 47/112,3 itu adalah 41,8% ya dokter, gitu. Dimana jika rasio glukosanya menurun di bawah 50%, kami mengarah ke arah infeksi dok, begitu. Ditambah dengan ada sindrom infeksinya, demam dan nyeri kepala, dan defisit vokal berupa kejang pada pasien di perawatan kali ini. Sehingga kami mengakses sebagai possible MTB dan menyarankan untuk mulai OAT. Kemudian dari imaging MRI-nya memang tadi dari sejawat radiologi menyampaikan masih bisa ke arah NPSLE. Kemudian MTB sendiri berdasarkan literatur memang kan infak bisa menjadi salah satu gambaran dari imaging otaknya juga ya dok. Jadi memang belum bisa menyingkirkan ke arah MTB-nya begitu dok. Saat ronde itu memang sempat ada perbedaan pendapat antara DPJP kami, di mana pasiennya memang klinisnya itu nyeri kepalanya itu kurang dominan, jadi memang lebih ke nyeri sendinya, dan biasanya demam dahulu baru nyeri kepalanya muncul. Sehingga kemarin OAT-nya sempat ditunda dan meminta pertimbangan dari penyakit dalam respirologi juga begitu dok. Namun terakhir saya konfirmasi siang ini dengan DPJP,
memang kalau dari klinis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang tadi telah saya sampaikan masih belum bisa disingkirkan ke arah infeksi ME/TB-nya, Dok. Sehingga masih kami sarankan untuk memulai OAT begitu, Dok. Mungkin apalagi walaupun gen expertnya hasilnya tidak ditemukan MTB ya, namun kita ketahui bahwa gen expert itu kan sensitivitasnya range-nya dari 59% sampai 80% ya, Dok, kalau untuk yang ekstra paru gitu, Dok. Jadi masih masih ada kemungkinan ke arah TBM, Dok, atau ME/TB. Oke, jadi tadi berbekal pada kondisi penurunan rasio antara protein dan glukosa gitu ya. Glukosa, cairan cerebrospinal dan serum, dokter. Maaf. Glukosa. Glukosa, cerebrospinal dan serum ini yang mencurigakan ke arah infeksi gitu ya. Cuma dari hasil mikrobiologi memang tidak ketemu ya, baik itu dari gen expert LCS-nya, kemudian LCS-nya juga dicek BTA, kemudian di gram itu tidak ketemu kuman. Di kultur nggak, Dokter Vio? Di kultur, dokter, cuma memang hasilnya belum keluar, Dok, untuk kulturnya. Hasilnya belum keluar. Pasien ini belum pernah dapat obat TB kan ya, berarti ya selama ini ya, baru yang pertama dulu ya? Iya, betul, Waktu Dok, saat usia TB 1 ya? tahun. Iya. Saat usia berapa? 1 tahun, Dok. Pasiennya usia 1 tahun dari anamnesis. Oke, minum obat TB 9 bulan, baik. Jadi ya problemnya infak juga bisa kita temukan pada kondisi dengan NPSLE. Baik itu karena salah satunya mungkin karena kondisi hiperkoagulasi akibat adanya antifosfolipid sindromnya. Dokter Sarah ada informasi pada pasien ini, apakah pasien ini memiliki APS? Izin dok, panel APS memang belum dicek dok, tapi tadi pagi sudah diambil dokter, tapi hasil belum keluar dokter sepertinya dok. Oke. Kalau di anamnesis tadi demam dulu baru nyeri kepala atau nyeri kepalanya itu terus-menerus tidak bergantung pada demam? Karena ini jadi clue klinis ya sebenarnya ya. Iya dok, jadi kalau dari anamnesis nyeri kepalanya ini hilang timbul selama setahun ini dok, tapi memang tidak terus-menerus, kadang-kadang bisa ada periode 1-2 minggu sama sekali tidak nyeri kepala. Sedangkan kalau untuk demamnya baru muncul sekitar 2-3 bulan ini dokter. Oke. Ini infeksinya yang masih sangat meragukan ya. Jadinya kita ini ada pendapat yang lain mungkin dari sejawat yang lain, atau saya mohon ekspertis Dokter Mira dari pulmonologi, respirologi dan penyakit kritis. Iya. Baik, Dokter Ana, terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Iya, baik. Terima kasih untuk pasien ini memang datang dengan kemudian keluhan nyeri kepala dan kejang yang kita curigai sebagai suatu meningitis TB. Nah, di DD dengan NPSLE atau masih bisa saja memang ada keduanya, ada dua entitas. Pada pasien ini juga belum dapat kita singkirkan. Yang mungkin itu yang bisa saya simpulkan ya, gitu bahwa baik dari sisi gejala pasien ini ada demam-demam berulang, kemudian ada penurunan berat badan yang belum bisa kita jelaskan penyebab lain selain TB pada pasien ini, maka kalau dari saya sih saran untuk mungkin tetap pertimbangan untuk masuk OAT, tapi kalau ada ketergesaan untuk memasukkan pulse dose steroid, maka kita tentukan saja mungkin dok kira-kira berapa lama pasca memberikan OAT pada pasien ini, kemudian kita masukkan tata laksana adekuat untuk NPSLE-nya sambil kita pantau klinisnya. Mungkin seperti itu dok, gitu. Karena memang untuk kondisi pasien seperti ini, ya klinisnya nyaru sih ya dok ya, gitu. Demam ada, penurunan berat badannya itu tadi yang membuat kita juga ragu, ini apa nih penyebabnya? Belum ketemu penyebab yang lain selain kemungkinan TB kan ya pada pasien ini. Dan cukup signifikan, kayaknya 6 kilo dalam waktu sebulan apa 2 bulan tadi ya, maaf. Penurunan berat badannya. Gimana dokter Sarah? Kalau dari berat badan dokter tidak
terlalu dalam 1 bulan ini nggak sampai 6 kilogram dok izin. Berat badan Baik, sebentar ya. Coba saya lihat ya lapor. Saya lihat dulu. Nih, penurut berat badan dari 52 ke 4. yang 2024 dok ini, maksudnya dok dari bulan Juni itu sampai saat ini tidak kembali turun dokter. Tapi memang belum ada yang Baik. menjelaskan dok untuk Nah, kira-kira dok, diskusi untuk klinis NPSLE kuat ya? Kalau dari klinisnya. Coba kiri kepala kejang ini di perawatan yang sebelum ya dokter. betul dok di rumah sakit Primaya dok. Jadi 5 Dan di kita ini selama yang terus di Primaya sudah sempat dapat full steroid belum dokter Sarah? steroid Oke. Oh iya, tapi curiga sempat diberikan steroid ya 2,5 hari. bulan yang lalu dokter. Sekarang demam Sejauh ini 3 hari terakhir ini dok 38, 39 dok tadi. nyeri kepala intensitasnya meningkat atau tidak? Kalau pasien lebih mengarah ke nyeri sendi dok, kalau dari keluhan nyeri kepalanya tidak meningkat sama sepertinya dan tidak terlalu nyeri. Oke. Dalam hal segi diagnostik untuk TB-nya rasanya sudah semua dikerjakan ya Dokter Mira ya. Iya dok. Kecuali mungkin kalau mau dicoba lam TB urin, tapi itu juga untuk reagennya untuk dapat untuk pemeriksaan lam TB urin ini. Tuh, kalau mau, tahu saya lagi ada di MMC malah pemeriksaan lam TB urin ini. Pasiennya rawat inap ya ini ya. Betul dok, dirawat. Iya, iya. Kalau misalnya kita bisa dapat tuh untuk pemeriksaan lam TB urin mungkin itu bisa membantu walaupun kan 100%. Ya mungkin kalau misalnya kita putuskan, ini kasusnya susah ya dok ya, memang semuanya serba abu-abu sepertinya. Gejala untuk NPSL-nya juga abu-abu, untuk MATB-nya juga abu, masih gray area seperti itu. Jadi kalau memang dari kita memutuskan bahwa ini masih MATB tapi juga masih ada komponen NPSLE-nya, mungkin yang bisa jalan tengah tadi dok gitu. Apakah kita mau pertimbangan masuk dulu OAT 2 minggu, baru kemudian kita treat untuk NPSLE-nya. Mungkin itu dok. Iya, ya. Betul. Yang memang juga kita curigai dia NPSLE karena umumnya NPSLE itu tidak muncul pada tahun-tahun awal diagnosis lupus di mana gejalanya sedang full blown ya. Dan kalau kita lihat ini pasiennya di awal tuh memang lupusnya memang awalnya kenanya ke sendi saja makanya dapat MTX gitu. Lalu kemudian dia mulai nyeri kepala, hilang timbul 1 tahun, sempat dicurigai vertigo, kemudian makin berat lagi. Kemudian sekarang dan ada peningkatan autoantibody anti dsDNA-nya. Coba lihat Sarah setelahnya Sarah. Jadi kita lihat autoantibody-nya makin tinggi ya sampai terakhir 1.300. Kita melihat kemungkinan ini tuh lupusnya itu semakin progresif gitu ya, semakin aktif gitu. Kalau tidak ada lagi yang bisa dilakukan dari segi diagnostik dan dari neurologi masih melihat ada kemungkinan chance untuk infeksi tersebut, ya mungkin memang OAT-nya tetap harus diusahakan masuk dulu. Kita lihat 2 minggu setelah OAT
bagaimana? Harusnya kan Dokter Mira setelah 2 minggu OAT harusnya demamnya perbaikan ya Dokter Mira Iya. ya. Jadi kita lihat dari pola. Jadi benar-benar Harus. dipantau untuk demamnya. Kalau misalnya memang baik, maka ada berarti ya lebih kuat dominan TB-nya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak dan anti DSNA-nya mungkin kalau memang memungkinkan untuk dicek dan tetap kembali naik, ya mungkin di situ timingnya kita treatment NPSL-nya ya sambil berdoa dia tidak kejang lagi gitu. Ini kelihatannya anti DSNA rasanya sudah Sampai cukup kuat ya 1.300 Dokter begini Mira ya. karena di bulan Oh, Mei-nya udah 1.200, dan di Agustus itu udah 1.300. Jadi dia sebetulnya sudah naik di 2 kali pemeriksaan. Coba lihat treatment terakhir. Mungkin sambil saya buka juga ya urun rembuk dari para staf DPJP yang lain. Silakan kalau ingin memberikan pendapat. Saat ini kita masih dengan imunosupresan MPA, mycophenolate exit. Besok lagi kalau presentasi pakai obat generik ya. MPA, tapi dosisnya ini dosis maintenance nih, ini bukan dosis untuk terapi induksi pada lupus yang flare. Demikian juga dengan steroidnya, ini masih low dose steroid 2x8. Saran saya mungkin Dokter Sarah, ini kalau memang keterlibatan sendinya cukup berat, Anda coba hitung ulang lagi, steroidnya naikkan ke 0,5 mili per kilogram berat badannya. Mungkin untuk MPA-nya, imunosupresannya, kita akan tingkatkan ke dalam dosis terapi induksi setelah pemberian OAT setelah 2 minggu, gitu ya. Kita anggap dengan TB-nya sudah terkendali, kita boleh nggak nih Dokter Mira nih, kita tingkatkan dosis MPA-nya ke dosis induksi, dia itu 2x720 setelah 2 minggu pemberian steroid gitu ya. Rasanya sih itu akan lebih safe buat pasiennya. boleh dok, tapi ya tadi OAT-nya masuk aja ya dok ya. Oke, kalau udah urun rembuk kita dari neurologi infeksi, dari Dokter Mira melihat kemungkinan klinisnya bisa tidak jelas ya pada pasien imunokompromis. Jadi kita masuk OAT aja lebih aman untuk patient safety-nya. Dan sambil tolong teman-teman ruangan lihat bagaimana tren pola demamnya saat OAT-nya masuk gitu ya. Sambil tolong dievaluasi tadi antifosfolipid sindromnya ya untuk hiperkoagulasinya. Ada pendapat dari sejawat yang lain, silahkan. Dokter Abi, Halo, Dokter Ana. ya silahkan dok. Ya Dokter Rudi, silahkan. Bisa Dokter dengar suara Rudi. saya? Bisa dok. Bisa Dokter Rudi. Ya. Halo. Hilang lagi Dokter Rudi. Halo. Mungkin sambil nunggu Dokter Rudi, yang lain kalau ada pendapat. Kalau tidak, kita akan siap-siap untuk kasus kedua. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, Dokter Rudi. Ya. Sekarang bisa dok. Oke, baik. Terima kasih. Tadi bersepakat. Halo? Ya dok, masih dok. Tadi bersepakat bahwa kemungkinan TB kan nggak bisa. Ya. Masih ada. Ini kan aktif ya, meskipun kita nggak. Kalau usul saya, karena kita anggap ini ada TB yang aktif, mestinya kita konsisten, imunosupresinya kita lepas dulu. Kemudian untuk mengcover kemungkinan ada NPSLE, meskipun kita nggak bisa pastikan, anggap aja ada memang. Tapi kita treatmentnya dengan yang kita naikkan
sampai paling tidak 1 mg per kilogram berat badan. Imunosupresannya kita tunda dulu sampai kemudian kita anggap safe untuk memulai imunosupresan dosis dosis inisial. Jadi yang cukup gitu. Kalau saran saya begitu, kalau memang kita sepakat kita sedang menghadapi kasus dengan kemungkinan MTB dan MPSL begitu. Itu Ya, dok, setuju dok. Dulu PA-nya dokter Sarah ya ke 0,5 miligram per kilogram berat badan untuk kontrol artritisnya. Kemudian karena kan hematologi ada yang kita mau nggak mau harus diskusi dan mungkin mulai terapi induksi lebih. Kalau sekarang rasanya untuk pemberian IVIG pun belum perlu ya dokter Rudi ya, jangan berulang siklus. Iya, kayaknya sih nggak Ana. Ya. Kalau kita ini ada saat ini bukan fase yang kita perlu puls gitu, mungkin steroidnya sekalian aja 1 miligram, nggak ada yang rugi kalau menurut saya. Baik. PSLE gitu. Oke. Kan riwayat kejang ya. Jadi ini kan masih ada kemungkinan MPSLE meskipun ada kemungkinan MATB. Oh, jadi dokter memberikan induksinya dengan steroid lo gitu ya, Dok ya? Iya. Di Karena awal tanpa ya. Boleh. Mungkin begitu ya, Dokter Sarah ya. Vio, Adrian, dan kita timbang-timbang berbagai hal, baiknya steroidnya tetap agak naik dulu, jaga supaya lupusnya tetap terkendali. Saya rasa dari bedah sudah hadir. Ya, Dokter Abi silakan. Ya, terima kasih dok. Saya singkat aja dok. Mungkin tadi kita plannya ini kalau misalnya dalam 2 minggu OAT ternyata demam baik segala macam, kita anggap ini sebagai suatu MATB gitu. Dok. Berdasarkan karena mau PA ini keluhan nyeri sendiri gitu. Pasien bisa bebas demam, kita anggap sebagai MATB dan kita bisa singkirkan NPSL sehingga mungkin sparing agent kita bisa untuk muskulosal dominan ya dok ya. Iya, setuju Dokter Abi. Hidroksikloroquine kan tetap diberikan ya. Coba hitung berat badan miligram per hari masih kurang. Selama masih di bawah 6 mg per kilogram berat badan, Anda masih bisa tingkatkan hidroksikloroquine, misalnya selang sehari, misalnya 200 hari ini, 400 besok gitu ya, untuk mengoptimalkan dosis hidroksikloroquine-nya. Mungkin itu ya. Saya rasa sudah cukup untuk kasus yang pertama. Terima kasih. Dokter Sarah, Dokter Abi, tim ruangan, kemudian para narasumber,